seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Berbahagia rasanya bertemu dengan saudara-saudaraku semuanya. Salam sejahtera bagimu. Kiranya saudaraku sehat, saudaraku bersuka cita. Tuhan telah memberikan kepada kita hari yang baru. Tuhan menginginkan supaya hari baru ini kita maknai sesuai dengan perintahnya. Saudaraku, renungan firman Tuhan yang menyapa kita semua di hari ini dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Demikian saudaraku, saat ini kita berada dan hidup di satu zaman yang sungguh sangat maju dan cepat berubah. Kita sudah memasuki era industrialisasi 4.0, bahkan sebentar lagi 5.0, mungkin 6.0, saudaraku. Sungguh zaman ini membawa banyak pembaharuan, perubahan di tengah-tengah kehidupan. Kita melihat sekarang melalui era digital baru. Hampir semua kehidupan terhubung. Tidak ada jarak antara satu dengan yang lain. Dunia berada di dalam genggaman kita melalui handphone atau media sosial. Dan sadar atau tidak sadar, ini sangat memengaruhi kehidupan setiap orang. Zaman internet, semua orang sudah menggunakannya, dari anak-anak hingga orang tua. Dan hampir hidup ini tergantung kepada internet. Tanpa internet atau media sosial, sepertinya kehidupan kita sudah kosong. Bagaimana saudara-saudaraku kehidupan di tengah-tengah zaman yang maju ini? Tentu itu ada efek yang kita lihat, bahwa relasi dan interaksi antara satu dengan yang lain boleh saja terhubung di dunia maya, tetapi di dunia nyata hampir sepi dan sepertinya semakin tergradasi, saudaraku. Zaman ini tidak mungkin kita tolak atau kita hempang. Tetapi sikap kita sebagai orang Kristiani, saudaraku, bagaimana memaknai era ini, zaman yang maju ini demi dan kemuliaan Allah. Banyak orang berada di dalam persimpangan jalan, melihat, mendengar dan membaca apa yang terjadi di belahan bumi ini. Jangankan di belahan bumi ini, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah komunitas, banyak orang bertanya dan bertanya, kemana arah kehidupan saya? Bagaimana saya memaknai kehidupan ini? Tujuan saya mau kemana, saudaraku? Dan saudara-saudaraku yang saya kasihi, dalam konteks ini ada satu hal yang harus kita lihat melalui firman Tuhan, bahwa setiap orang dipanggil untuk menjadi gembala kepada jiwa-jiwa, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau di setiap zaman ada perubahan mindset, pola pikir, dan karakter dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi satu hal yang menjadi tanggung jawab kita, bagaimana supaya iman mereka tetap teguh dan setia kepada Tuhan, tidak pernah berubah. Iman mereka selalu dan selalu terpaut kepada Tuhan di tengah zaman yang maju ini. Itulah sesungguhnya panggilan menjadi gembala kepada setiap orang adalah tugas dan tanggung jawab bersama. Orang tua menjadi gembala atas anak-anaknya, dan pimpinan bertanggung jawab dan menjadi gembala kepada bawahannya. Dan semua profesi-profesi yang kita miliki, apakah itu profesi dalam arti strategis di tengah-tengah gereja atau di tengah-tengah pemerintahan, kita terpanggil menjadi gembala atas semua orang. Kenapa, saudara-saudaraku? Gembala itu berfungsi untuk menuntun, membimbing supaya sampai kepada tujuan. Di sanalah kita terpanggil hidup kerohanian kita
harus dituntun, harus dibimbing kepada Tuhan, supaya setiap orang jangan bergeser imannya kepada kekuatan-kekuatan dan perubahan-perubahan yang ditawarkan oleh dunia ini, saudara-saudaraku. Marilah setiap orang melihat dirinya adalah seorang gembala, gembala kepada domba-domba. Domba-domba itu adalah jiwa-jiwa atau orang atau manusia yang menginginkan tuntunan, yang menginginkan bimbingan, supaya sampai kepada tujuan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di dalam Tuhan bersama dengan Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita terpanggil menjadi gembala. Jangan menjadi gembala yang terpaksa, tetapi melakukan dengan sukarela, di mana di sana ada kesadaran diri bahwa hidup saya bukanlah untuk sesuatu menjadi beban bagi orang lain, tetapi hidup saya adalah menjadi berkat bagi orang lain. Fungsi gembala kita, saudara-saudaraku, sebagai seorang gembala, menuntun setiap orang supaya sampai kepada tujuan, yaitu Kristus yang adalah jalan keselamatan bagi kita semua. Bekerjalah dengan semangat, jadilah gembala yang baik bagi semua orang dan anak-anak kita dan semua orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkatimu, saudaraku. Amin. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas firman yang telah menyapa kami. Sungguh kami terpanggil menjadi gembala kepada setiap jiwa-jiwa orang-orang yang membutuhkan didikan, bimbingan, dan tuntunan supaya percaya kepada Tuhan. Mampukan kami menjadi gembala yang baik, bukan seperti seorang gembala yang terpaksa, yang dapat menunjukkan hati yang rela dan bersuka untuk melakukannya. Karena itulah tugas panggilan kami. Engkaulah satu-satunya gembala yang baik menjadi teladan bagi kami. Kuatkan kami dan mampukan kami mengikuti Engkau, meneladani Engkau sebagai gembala yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu dalam Yesus Kristus. Amin. Jadilah gembala yang baik. Jangan menjadi terpaksa di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkatimu, saudaraku.